Shalom Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur malam hari ini kita boleh bersama-sama kembali bersekutu. Kita sudah menaikkan pokok-pokok doa kita sudah memuji Tuhan, dan tibalah waktunya bagi setiap kita untuk kita boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari sebelum membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita berdoa memohon pertolongan Tuhan. Kiranya Dia yang menolong setiap kita. Sekalipun kita di tempat kita masing-masing, tapi biarlah kita boleh menyadari bahwa Tuhan hadir, Tuhan ada, dan Tuhan bersama-sama dengan kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur malam hari ini Tuhan boleh kumpulkan kami kembali, sekalipun kami di tempat kami masing-masing dan kami menggunakan teknologi untuk boleh bersekutu. Tetapi kami menyadari Tuhan bahwa Engkau hadir di tempat di mana kami berada malam hari ini. Dan terlebih daripada itu Tuhan, biarlah kami boleh Tuhan tolong ketika sebentar kami akan membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah hidup kami diubah, dibentuk seturut dengan kehendak firman Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan pembacaan perenungan firman-Mu pada malam hari ini ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Tuhan bersama-sama dengan kami dan Tuhan berbicaralah kepada setiap kami. Tolonglah hamba-Mu dalam kelemahan keterbatasannya. Tuhan pakai menjadi saluran berkat. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Bapak Ibu sekalian, malam hari ini saya mengajak kita kembali membuka bagian dari Injil Yohanes pasal yang pertama. Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-13. Kita melanjutkan perenungan di hari Minggu yang lalu. Kalau di hari Minggu yang lalu kita berfokus kepada ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-5 saja, maka malam hari ini mari kita lanjutkan Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-13. Tema kita malam hari ini adalah hidup sebagai anak-anak terang. Saya akan bacakan bagian firman Tuhan ini, Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-13. Firman Tuhan berkata demikian. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya, orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Amin. Sampai demikian jauh kita membaca kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Bapak Ibu sekalian, jika kita mengingat di hari Minggu yang lalu kita merenungkan bersama-sama ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-5. Perenungan yang kita dapatkan adalah yang pertama, bahwa terang yang sesungguhnya yang adalah Allah itu sendiri. Terang itu juga adalah Allah yang menciptakan segala sesuatu. Sehingga segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini, di dalam alam semesta ini, berada di bawah kedaulatan dan kuasanya. Bapak Ibu sekalian, perenungan yang kedua di hari Minggu yang lalu kita juga menyadari bahwa terang, yaitu Allah yang menciptakan segala sesuatu, juga adalah sumber kehidupan bagi seluruh yang ada yang diciptakan oleh Dia. Bapak Ibu sekalian, ketika kita melihat lebih mendalam ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-5, maka kita bisa memperhatikan bahwa penjelasan-penjelasan yang diberikan oleh Yohanes itu sifatnya universal. Ketika Yohanes berbicara tentang penciptaan, dikatakan bahwa ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Jadi Bapak Ibu, penjelasan-penjelasan dalam ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-5 adalah penjelasan-penjelasan yang bersifat universal. Penciptaan yang universal, tetapi juga kejatuhan yang universal, kehidupan yang universal. Lalu ada ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-8 yang adalah penghubung antara penjelasan yang universal tentang Sang Pencipta itu dengan seluruh ciptaannya, dengan kedatangan Sang Pencipta itu masuk
ke dalam dunia. Bapak Ibu sekalian, ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-8 itu bercerita tentang Yohanes yang dipanggil, yang diutus oleh Allah untuk menjadi saksi tentang sang terang itu. Jadi sang terang yang adalah pencipta, sang terang yang berkuasa, sang terang yang berdaulat atas seluruh alam semesta itu. Mungkin juga kita bisa menafsirkan bahwa sang terang yang jauh melampaui akal budi pikiran manusia. Dikatakan dalam ayat yang ke-9, terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Atau kalau di hari Minggu yang lalu saya katakan terang yang sesungguhnya itu sudah datang ke dalam dunia. Nah Bapak Ibu sekalian, ayat yang ke-6, ayat yang ke-8 adalah penghubung antara penjelasan Allah yang adalah terang pencipta berkuasa atas seluruh alam semesta, Allah yang memenuhi kebutuhan hidup secara universal, dan dia datang di dalam dunia yang gelap karena dosa. Bapak Ibu sekalian, ayat yang ke-9 ketika dikatakan terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia, itu adalah penegasan dari apa yang diceritakan dari ayat-ayat yang sebelumnya. Dan yang menarik adalah Bapak Ibu sekalian, ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-11 itu menceritakan tentang respon ciptaan ketika sang pencipta itu datang ke dalam dunia ciptaannya. Ada dua kata yang menarik Bapak Ibu sekalian, di situ dikatakan bahwa dunia tidak mengenalnya. Lalu dikatakan ia tidak menerimanya. Jadi ada penolakan karena tidak kenal. Karena dunia yang diciptakan yang sudah jatuh dalam dosa, yang dibelenggu oleh dosa, yang tinggal di dalam kegelapan dosa, justru ketika sang pencipta itu datang, mereka tidak mengenal siapa penciptanya. Bapak Ibu sekalian, tetapi dalam ayat yang ke-12 kita bisa melihat dengan jelas bahwa tidak semua orang yang berada dalam dunia ciptaan yang sudah jatuh, yang dipenuhi oleh kegelapan dosa, itu menolak sang terang itu. Ayat yang ke-12 berkata, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Bapak Ibu sekalian, inilah orang-orang yang termasuk di dalamnya adalah kita hari ini yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan dan juga juru selamat pribadi kita, yang percaya bahwa dialah yang berkuasa, berdaulat atas sejarah umat manusia, bahkan atas kehidupan kita, yang paling detil sekalipun, dia berkuasa dan berdaulat atas kehidupan kita. Dan bukan hanya berkuasa berdaulat, tetapi kita juga percaya bahwa Tuhan akan memenuhi seluruh kebutuhan hidup kita. Bapak Ibu, ada hal yang menarik ketika kita menyelidiki dengan lebih mendalam ayat yang ke-12 ini. Bapak Ibu sekalian, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Nah yang menarik adalah ketika ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima itu berbicara tentang hal-hal yang universal. Maka ayat yang ke-12 itu berbicara tentang hal yang sangat personal sekali. Hanya bagi orang-orang yang menerima, percaya kepada sang terang itu. Dari ciptaan, kita disebut ciptaan Bapak Ibu sekalian, tetapi dalam Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-12 kita tidak lagi disebut sebagai ciptaan, tetapi kita disebut sebagai anak-anak Allah. Bapak Ibu sekalian, konsep tentang anak-anak Allah ini tidak akan kita temukan dalam Kejadian pasal yang pertama sampai dengan yang kedua. Dalam Kejadian pasal yang pertama sampai dengan yang kedua, kita hanya melihat bahwa Allah menciptakan seluruh isi alam semesta ini, termasuk di dalamnya manusia juga adalah ciptaan. Ini bicara tentang hal yang universal, yang menyeluruh seluruh alam semesta. Tetapi ketika kita berbicara tentang orang-orang yang menerima dan percaya kepada sang terang itu, maka hal yang universal berubah menjadi hal yang sangat personal sekali. Bapak Ibu sekalian, ada progresif step ketika kita dibilang sebagai ciptaan, disebut sebagai ciptaan, tetapi lalu Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-12 mengatakan kita disebut sebagai anak-anak Allah. Bapak Ibu sekalian, ketika saya menyelidiki dengan lebih mendetil tentang anak-anak Allah ini, Bapak Ibu sekalian, seorang penafsir mengatakan bahwa anak-anak Allah juga adalah ahli waris kerajaan surga.
Anak-anak Allah yang pertama-tama adalah ciptaan yang jatuh, ciptaan yang tinggal di dalam dosa, ciptaan yang terbelenggu oleh dosa, hidup di dalam kegelapan. Tetapi ketika mereka menerima sang terang itu, diangkat oleh Allah menjadi anak-anak Allah dan menjadi ahli waris kerajaan surga. Itu kenapa Bapak Ibu sekalian ketika kita kaitkan dalam ayat yang keempat, kemarin kita membahas di dalam Dia ada hidup. Bagi anak-anak Allah, kehidupan bukan hanya berbicara tentang kehidupan secara fisik, makan dan minum kita. Kehidupan bukan berbicara tentang kehidupan yang secara spiritual, iman kita, kerohanian kita, relasi kita dengan Tuhan. Tetapi kehidupan sebagai anak-anak Allah atau anak-anak terang juga berbicara tentang kehidupan yang akan datang, kehidupan kekal itu. Bagi orang yang tidak menerima sang terang itu, atau bagi orang yang bukan adalah anak-anak terang, maka tidak ada kehidupan yang akan datang. Tidak ada kehidupan yang kekal. Kenapa? Karena kehidupan yang kekal hanya disediakan bagi orang-orang yang mau menerima dan percaya kepada sang terang itu. Itulah hak istimewa, itulah hak privilege yang luar biasa yang Tuhan berikan dari ciptaan menjadi anak-anak Allah. Dari hal yang universal menjadi hal yang sangat personal sekali. Bapak Ibu sekalian, ketika kita melihat bagian firman Tuhan ini lalu kita berkata, bagaimana saya bisa yakin Pak bahwa saya adalah anak-anak Allah, ahli waris kerajaan surga yang sudah pasti mendapatkan kehidupan yang kekal nanti. Bapak Ibu sekalian, 2 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-22 mengatakan bahwa Roh Kudus diberikan kepada anak-anak Allah, anak-anak terang, sebagai meterai, sebagai jaminan bahwa mereka anak-anak terang kelak akan menerima kerajaan surga, kehidupan yang kekal itu. Bapak Ibu sekalian, bukan hanya Tuhan mempersiapkan, Tuhan memperhatikan kehidupan kita yang akan datang, kehidupan yang kekal nanti, kehidupan sebagai anak-anak terang. Tetapi seorang penafsir mengatakan bahwa ketika ciptaan diangkat menjadi anak Allah, maka Tuhan peduli, Tuhan memperhatikan, Tuhan akan menjaga, Tuhan akan merawat, Tuhan akan memenuhi kebutuhan anak-anaknya. Sekalipun mereka hidup dalam pergumulan, sekalipun mereka hidup dalam kesulitan, tetapi hidup sebagai anak-anak Allah, maka kita bisa percaya bahwa Tuhan sebagai Bapa kita yang baik, Dia akan memenuhi seluruh kebutuhan hidup kita hari ini. Bapak Ibu sekalian, mungkin kita yang menjadi orang tua hari ini, kita pernah berada dalam momen-momen di mana kita merelakan atau kita sengaja membiarkan anak-anak kita misalnya makan makanan yang lebih baik daripada kita. Bapak Ibu sekalian, mungkin ketika kita bisa melihat ada banyak cerita, misalnya ketika orang tua membiarkan anaknya makan ayam misalnya, tapi orang tuanya, papa mamanya rela untuk makan sayuran saja demi si anak gizinya lebih baik, demi si anak pertumbuhannya lebih baik, demi si anak nutrisinya tercukupi. Bapak Ibu sekalian, kalau seorang orang tua jasmaniah bisa begitu rupa memperhatikan kehidupan kita yang adalah anak-anaknya, betapa tidak Allah yang adalah Bapa kita yang kekal, yang sudah mempersiapkan kehidupan yang kekal untuk kita hidupi nanti. Masakan Dia tidak memperhatikan, masakan Dia tidak menjaga, masakan Dia tidak merawat kita dan memenuhi seluruh kebutuhan hidup kita. Bahkan bukan hanya itu Bapak Ibu sekalian, tetapi Allah juga menjaga kita, menaungi kita, karena kita hidup di tengah-tengah kegelapan, ciptaan yang sudah jatuh, belenggu dosa. Dan ketika kita hidup di tengah dunia yang jatuh, Bapak Ibu sekalian, Tuhan bukan hanya menyediakan kebutuhan sehari-hari kita, tetapi Dia juga menjaga kita supaya kita tidak terjatuh. Tuhan menjaga kita, Tuhan mengingatkan kita, Tuhan mengajar kita, Tuhan mendidik kita. Itulah bentuk kasih sayangnya kepada anak-anaknya. Bapak Ibu sekalian, hidup sebagai anak-anak terang adalah kehidupan yang patut kita syukuri. Karena di tengah kegelapan dunia, karena di tengah kegelapan dosa, karena di tengah kegelapan pergumulan kesulitan sehingga kita mungkin tidak bisa memandang, atau kita berkata, Tuhan, masa depan saya gelap adanya. Tetapi hidup sebagai anak-anak terang adalah kehidupan yang patut disyukuri. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena Allah mempedulikan setiap detil kehidupan kita. Bukan hanya kebutuhan fisik kita,
kebutuhan hidup secara spiritual kita, tetapi Dia juga sudah menyediakan kehidupan yang kekal untuk kita hidupi nanti. Bapak Ibu yang kedua, ketika kita melihat pentingnya ayat yang ke-12 Bapak Ibu sekalian, ketika dikatakan bahwa anak-anak itu diberi kuasa, maka ada satu hal yang menarik dengan kata kuasa tadi Bapak Ibu sekalian. Bukan hanya ketika kita melihat bagaimana kuasa itu bisa berarti sebagai otoritas, sebagai wewenang, sebagai kemampuan. Kalau kita bandingkan Bapak Ibu sekalian, ketika murid-murid diutus oleh Yesus, berdua mereka pergi Bapak Ibu sekalian, mereka diberi kuasa untuk mengusir roh-roh jahat, mereka diberi kuasa untuk menyembuhkan berbagai penyakit, mereka diberi kuasa untuk memberitakan Injil. Bapak Ibu, kuasa yang sama Tuhan berikan kepada setiap kita. Secara sederhana Bapak Ibu, saya bisa mengambil contoh bahwa kita punya kuasa untuk mengusir roh-roh jahat. Bukan karena kita Bapak Ibu, tetapi karena ada Roh Kudus di dalam hidup kita yang memampukan kita untuk memiliki otoritas yang Allah miliki. Bapak Ibu sekalian, di tengah kegelapan dunia, anak-anak terang diperlengkapi dengan otoritas, dengan kuasa, dengan wewenang, dengan kemampuan berdasarkan identitasnya sebagai anak-anak Allah. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi bukan semata-mata lalu kita bisa sombong dengan berkata, oh ya saya bisa mengusir setan, oh ya saya mungkin bisa berdoa bagi seseorang dan orang itu, misalnya orang yang sakit itu lalu menjadi sembuh. Kita tidak bisa sombong Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena kuasa yang Allah berikan itu berdasarkan kehadiran Roh Kudus di dalam hidup kita. Bapak Ibu sekalian, seorang penafsir mengatakan bahwa ketika anak-anak Tuhan diberi kuasa, sebenarnya ada tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Di balik kepercayaan ada kuasa, ada wewenang, ada otoritas itu. Bapak Ibu sekalian, penafsir ini mengkaitkan kuasa dengan kata saksi. Ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-8 tadi kita melihat bahwa firman Tuhan menceritakan tentang Yohanes yang adalah saksi, yang adalah orang yang diutus untuk memberikan kesaksian. Dan seorang penafsir mengatakan bahwa ketika anak-anak Tuhan memiliki otoritas, memiliki kuasa, memiliki wewenang berdasarkan kehadiran Roh Kudus di dalam kehidupannya, maka sebenarnya ada tanggung jawab supaya anak-anak terang itu menjadi saksi bagi Tuhan. Bapak Ibu sekalian, kehidupan sebagai anak-anak terang bukan hanya kehidupan yang patut disyukuri karena kita diperhatikan, dijaga, dirawat oleh Tuhan, dipenuhi seluruh kebutuhan hidupnya. Tetapi kehidupan sebagai anak-anak terang ada tanggung jawab yang besar, yaitu berkaitan dengan bagaimana kita bisa menjadi saksi bagi Tuhan. Bagaimana kita bisa tetap menjaga terang kita supaya tidak padam, supaya tidak tertutup oleh pergumulan sehingga padam, atau kita bisa menjaga terang kita di tengah-tengah pergumulan kesulitan sehingga orang bisa melihat kehidupan kita dan orang itu bisa diarahkan untuk melihat sang terang yang sesungguhnya. Bapak Ibu sekalian, hidup sebagai anak-anak terang, saya simpulkan Bapak Ibu sekalian di poin yang kedua ini, adalah sebuah kehidupan yang harus dijalani sesuai dengan identitas kita sebagai anak-anak terang. Karena identitas kita itu memiliki tanggung jawab untuk menjadi saksi bagi Tuhan. Kalau hari ini mungkin kita tidak bisa melihat bagaimana Yohanes menyaksikan, bagaimana dia bersaksi tentang sang terang itu, tetapi saya pikir dunia bisa melihat kehidupan anak-anak Tuhan yang adalah anak-anak yang sudah menerima sang terang itu, sehingga dunia bisa diarahkan untuk melihat sang terang yang sesungguhnya, yang sedang datang, yang sudah datang ke dalam dunia ini. Bapak Ibu sekalian, dua hal malam hari ini kita bisa merenungkan bersama-sama. Yang pertama, hidup sebagai anak-anak terang, kehidupan yang patut disyukuri. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Tuhan pikirkan, Tuhan jaga, Tuhan rawat kita, Tuhan peduli hidup kita. Kehidupan secara jasmani, kehidupan secara spiritual, kehidupan bahkan dalam kekekalan nanti. Yang kedua, hidup sebagai anak-anak terang adalah hidup penuh tanggung jawab. Ada otoritas yang Tuhan percayakan, ada kuasa yang Tuhan percayakan, ada wewenang yang Tuhan percayakan berdasarkan kehadiran Roh Kudus di dalam hidup kita. Tetapi juga ada tanggung jawab yang besar. Bagaimana di tengah-tengah kegelapan dunia kita bisa menjadi terang
di dalam kegelapan dunia ini. Bagaimana di tengah-tengah kesesakan pergumulan yang luar biasa, kita tetap bisa menjaga iman kita. Kita tetap bisa menjaga terang yang ada di dalam hidup kita, sehingga tidak padam karena pergumulan, karena kesulitan, karena kesesakan. Sehingga kita bisa menjadi saksi bagi dunia ini. Dan orang-orang akan melihat betul, inilah kehidupan si anak terang. Sehingga mereka bisa melihat sang terang yang sesungguhnya. Mari kita berdoa memohon pertolongan Tuhan, supaya kita tengah-tengah pergumulan kesulitan yang kita alami, kita bersyukur kita boleh hidup sebagai anak-anak Tuhan. Dan kita tetap hidup sesuai dengan identitas kita, menjadi terang di tengah-tengah kegelapan dunia ini. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur malam hari ini Tuhan mengingatkan kami kembali bahwa Tuhan Engkau pencipta segalanya. Engkau berkuasa atas segalanya. Engkau sumber kehidupan. Kami bersyukur karena kami hidup sebagai anak-anak-Mu. Kami bersyukur karena kami hidup sebagai anak-anak Allah yang kami yakin dan percaya Tuhan Engkau memperhatikan, Engkau peduli kepada kehidupan setiap kami. Engkau bahkan menjaga, menolong kami, mendidik kami, mengajar kami tetap berada di jalan kebenaran firman-Mu, sehingga kami tidak perlu merisaukan kegelapan di sekitar kami. Ada pergumulan, ada kesulitan, ada kesesakan, tetapi juga ada Tuhan yang berjalan bersama dengan kami. Tuhan, terima kasih karena Engkau mau mengangkat kami menjadi ahli waris kerajaan surga, menjadi anak-anak Allah. Kami yang seharusnya layak untuk dimurkai, tetapi Tuhan, Kau jadikan kami harta kesayangan-Mu sendiri. Tuhan, ingatkan kami ketika kami hidup di dalam dunia ini, ada kuasa yang Tuhan percayakan, ada otoritas, ada wewenang yang Tuhan percayakan, tetapi juga ada tanggung jawab yang besar, di mana kami harus menjadi saksi bagi Tuhan di tengah-tengah kegelapan dunia ini, di tengah-tengah kegelapan, kesulitan, permasalahan, kesesakan hidup yang kami alami hari demi hari, di mana kami harus belajar menjaga iman, menjaga terang kami di tengah-tengah kesulitan yang kami alami. Tuhan, tolonglah kami yang lemah dan terbatas. Roh Kudus yang hadir bersama, berdiam di dalam diri kami, kiranya Engkau terus berbicara dan menguatkan kami, menghibur kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami, masa depan kami, pekerjaan kami, pelayanan kami, studi anak-anak kami, bahkan seluruh pergumulan kesulitan, kami percaya Tuhan akan menolong. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucapkan syukur. Amin.